Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia dengan kita menghadiri majelis ilmu yang sering kita laksanakan setiap malam Ahad. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin agak terlalu lama saya tidak sempat mengisi di masjid ini karena beberapa tugas yang saya harus selesaikan, dan insyaallah saya berharap ke depannya kita terus bersemangat untuk menghadiri majelis taklim ini sampai kita meninggal dunia, karena kalau kita hadir di majelis taklim seperti ini kita akan mendapatkan kemuliaan dengan kita duduk di majelis ilmu. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dalam pamflet itu kita membahas kitab Bulughul Maram, tapi saya belum siap dengan materi itu. Insyaallah saya membawakan masalah akhlak, ya, dan insyaallah ini hal yang sangat penting. Kita sebagai seorang muslim, kadang sebagian orang sudah mengaku di atas sunnah, tapi akhlaknya tidak sunnah, ya. Kadang orang mengaku dia cinta kepada Nabi, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Nabi, ya. Kadang orang mengaku pengikut Nabi hanya dari sisi ibadahnya, ya, tapi dari sisi akhlaknya dia tidak mengikuti Nabi. Padahal kalau kita melihat manhaj itu, metode Nabi itu bukan hanya sekedar sunnah secara lisan, ya, tapi juga sunnah secara akhlak. Bahkan sebagian para ulama memberikan kaidah lisanul hal as-sah min lisanil qaul. Akhlak itu lebih jelas daripada perkataan. Akhlak itu lebih jelas daripada perkataan. Itu kalau orang belajar akhlak, maka pentingnya kita senantiasa mempelajari akhlak, karena dengan akhlak inilah akan tercermin, oh orang ini sering datang ke majelis taklim, oh orang ini malas datang ke majelis taklim. Terlihat dari sisi apa? Dari sisi akhlaknya. Kalau dia akhlaknya bagus, akan terlihat dari cerminannya dia itu sering datang di majelis taklim, ya, dengan akhlaknya yang bagus, perangannya yang bagus, dengan dia sering datang di majelis taklim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas di antara akhlak yang mulia adalah ta'aluhu ma'al ikhwani ala bughdid dunya. Di antara akhlak yang mulia adalah persamaan persepsi bersama saudaranya dalam membenci dunia. Dunia itu suatu hal yang dibutuhkan oleh kita dalam hidup. Jadi tujuan kita hidup bukanlah dunia. Kaya itu bagus kalau dia rajin beribadah. Namun kaya itu tercela
ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah justru jauh dari Allah. Orang-orang terdahulu, Firaun, orang yang terkenal dengan memiliki jabatan yang tinggi, namun karena dia bangga dengan jabatannya, sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan, maka dia bukanlah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qarun. Qarun adalah orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya memiliki harta itu sangatlah bagus. Memiliki jabatan itu sangatlah bagus. Namun yang tidak bagus adalah ketika dia diberikan jabatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, malah justru dia jauh dari Allah. Wal'iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang senantiasa menghadiri majelis ilmu, dia akan tahu posisi dia terhadap dunia bagaimana. Apakah dia gila dengan dunia atau tidak. Ada orang yang dia gila dengan dunia, sampai-sampai dia tidak mau, dia lupa beribadah karena dunianya. Dia lupa beribadah kepada Allah karena dunianya. Kenapa? Karena dia sudah tergila-gila dengan dunia. Ini bahaya. Orang-orang yang seperti ini, dia sudah terlena dengan dunia, terlena dengan kehidupan dunianya, sehingga dia tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yaqau bainahum mukhalafatu illa bisababiha. Karena tidaklah terjadi perselisihan di kalangan manusia kecuali karena dunia. Lihat, orang kalau sudah punya dunia, sudah punya kelebihan, Masya Allah, sudah bangga, angka bahu, ya, ha'anaza, inilah saya, sudah bangga. Orang yang awalnya dia biasa-biasa, awalnya naik sepeda, sudah tiba-tiba naik Fortuner, ya, sudah bangga dengan dunia yang dia miliki. Atau misalnya dia yang awalnya dia bawahan, jadi atasan, dia mulai bangga, ya, sehingga dia melupakan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia lupa dengan dirinya, dia dari mana awalnya, dia lupa dengan hal itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bahkan dua orang yang saling mencintai, dua orang yang saling berteman, karena dunia berpisah. Oh, saya sudah atasan bro, ya, ente masih bawahan, ente harus ikut sama anak, ya. Atau saya punya uang bro, ente harus ikut anak, ya. Ada fulus mulus, ya, ada uang mulus. Ini bahaya orang yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang seperti ini muncul, berarti ini orang yang lupa dengan dirinya. Dari mana dia ada? Orang ini dari mana? Dia lupa dengan dirinya. Dia lupa dengan apa yang dia miliki selama ini. Sehingga dia merasa bahwa dia itu di atas udara, dia di atas angin, dia memiliki kelebihan yang sangat banyak. Padahal kelebihan yang dia miliki hanyalah kelebihan yang sementara. Padahal kelebihan yang dia miliki hanyalah kelebihan yang tidak memiliki waktu yang sangat lama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun sebaliknya, ketika dia sudah diberikan jabatan, diberikan harta, tiba-tiba hartanya hilang, tiba-tiba jabatannya copot, dia galau, ya. Status di Facebook sudah ribuan status, lagi galau, lagi sendirian, belum bisa move on, segala macam modelnya, ya. Panggil teman, ayo ngopi,
dengan istilah kopi bareng lah, kopdar, kop laut, ya segala macam, ya, dengan berbagai macam judul. Karena apa? Galau, ya. Dia kaget ketika diberikan jabatan, ketika dicabut jabatan itu juga dia kaget, ya, kaget, dia tidak bisa menerima. Tiba-tiba dia sakit, jatuh sakit, trauma, tidak bisa makan, ya, kurung di kamar selama 10 hari 10 malam dan tidak mau keluar lagi. Itu karena apa? Karena stres dengan jabatan yang dicopot, karena stres ketika hartanya hilang. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min ma'lufun. Orang yang beriman itu mudah akrab. Ya, mudah diakrabi. Itu orang beriman. Jadi kalau orang beriman tidak mudah diakrabi, jaim, ya, jaga image, ini tidak. Ya. Tidak mau bicara kecuali, ya, diberikan salam saja. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Dia jawab apa? Ya, ada di mana? Ya. Tidak, mereka. Ya. Terlalu jaim. Ya. Orang yang begini jaim. Ya. Orang yang gila untuk dihormati. Gila hormat. Hormatilah saya, ya. Orang yang begini. Gimana kabar? Baik. Ya. Makan? Ya. Dua huruf. Tidur? Terlalu jauh. Orang-orang seperti ini, kadang orang yang memang gila untuk dihormati, tapi jangan kita terlena dengan orang yang seperti ini. Hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min ma'lufu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu mudah untuk diakrabi. Kalau orang yang sering ikut kajian, ikut menjelaskan diri, dia pasti orang gila. Kenapa? Sunnahlah yang membuat dia berubah akhlaknya. Sunnahlah yang membuat dia cinta kepada orang lain. Tapi ada orang yang belajar agama, semakin dia belajar agama, semakin buruk akhlaknya. Assalamualaikum. Insyaallah. Kalau kamu menyuruh membehulah, ya. Wajahnya sudah cemberut. Ketemu dengan orang, ya, wajahnya sudah mau jatuh. Assalamualaikum. Allah, ada orang seperti ini. Ingat, kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, jangan kita jadikan tangga untuk merendahkan orang lain. Jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, jangan membuat hal itu kita sombong. Ingat ya akhi, kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Bagaimana sifat iblis? Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Itu sifat iblis. Ya? Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat iblis adalah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diperintahkan, saya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin saya akan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Itulah kesombongan iblis. Jadi kalau orang yang sudah memiliki kesombongan wal iyadu billah, maka ini adalah jangan sampai dia menjadi berikut iblis karena dia sombong. Jadi kalau jangan dia sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa la tamshi fil ardi maraha, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur."
Janganlah kalian merasa sombong, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Hadirin yang kesombongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan kepada seseorang yang tidak akrab dan tidak mengakrabi. Ya, orang kalau tidak akrab, orang yang berjauh. Orang yang horor, menakutkan. Berteman dengan dia, diberikan salam saja, assalamualaikum. Hanya terus. Kalau orang ikut sunnah, belajar sunnah, kemudian akan jadi tanya, sunnah mana yang dia ikut? Ajaran Nabi mana yang dia ikuti? Kalau ajaran Nabi yang benar-benar Nabi, ketemu dengan orang umumnya bagus. Assalamualaikum. Oh, gimana? Insyaallah. Walaupun ada kemarahan, itu karena apa? Karena ilmulah yang mendidik dia menjadi orang yang baik. Ilmulah yang mendidik dia menjadi orang yang baik akhlaknya. Ilmunya lah yang akan memperbaiki diri sehingga dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau orang yang sering datang di majelis taklim, semakin dia datang di majelis taklim, berpuluh-puluh kali dia datang ke majelis taklim, tapi tidak berubah akhlaknya, berarti pertanyakanlah bagaimana metode dia belajar, kepada siapa dia belajar, sehingga akhlaknya semakin buruk seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perlu kita mulai mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana kita mempelajari agama selama ini? Sudah kepada siapa kita belajar? Dan kita mulai introspeksi diri. Akhlak Nabi yang mana yang kita ikuti? Ya, jangan sampai kita mengikuti ajaran Nabi, kita pilih diri semau gue. Ya. Kita pun marah semau gue. Kita pun cinta semau gue. Padahal kebencian dan kecintaan itu sesuai dengan syariat Allah. Oh, dia karena satu majelis dengan saya harus cinta dia. Oh, dia kalau dia satu majelis dengan saya benci dia selama-lamanya. Ini yang kurang bagus. Orang yang belajar sunnah tapi salah kaprah dengan sunnah. Orang yang tidak paham dengan sunnah ini ketemu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab selanjutnya adalah wa minha adabul isra ma'an niswani wal ahli. Di antara adab yang selanjutnya adalah adab bergaul bersama wanita dan keluarga. Li'anna Allah khalaqana naqisati aqlin wa dinin. Karena wanita itu diciptakan dengan alasan, dengan sebab kurang akalnya dan agamanya. Kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang agamanya karena mereka itu sering dapat haid, mendapatkan haid, sehingga mereka tidak bisa untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya kurang agama. Ya? Kurang akhlaknya, kurang akalnya dari beberapa sisi. Di antaranya adalah dari pembagian-pembagian. Ya, akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Fayu'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Orang kalau dengan orang di luar akhlaknya bagus, dengan istrinya akhlaknya buruk. Ya. Kadang orang dengan orang lain akhlaknya bagus, dengan keluarganya dengan orang tuanya akhlaknya buruk. Ya. Ini dipertanyakan orang-orang yang seperti ini. Dia memilih-milih yang dia bergaul, memilih-milih orang-orang yang dia bergauli. Ini bahaya dengan orang-orang yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fayu'ashiruhunna bil ma'ruf ala hasabi ma jabalahunna Allahu alaihi. Maka hendaklah kita bergaul dengan wanita-wanita ini dengan baik, sebagaimana Allah sesuai dengan kadar penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itulah kelebihan ketika kita memberikan kecintaan, ya, kita bergaul dengan wanita, jadi kita sesuai dengan akal mereka, ya, karena ciri khas wanita itu banyak memperbaikkan perasaan. Ya. Kalau laki-laki banyak mempermainkan perasaan, ini laki-laki yang baik. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sering baper, ya, sering ngoper, korban perasaan, ya. Jadi kalau laki-laki yang sering baper begini, sering berjiwa wanita. Ya. Kalau laki-laki tidak ada baper begitu. Kalau yang sering baperan itu perempuan. Ya, karena perempuan itu kadang mengutamakan. Kalau laki-laki itu akalnya yang baik. Ya. Kalau ada masalah coba lihat. Ya. Dalam rumah tangga itu kalau ada masalah, perempuan ngomel tuh. Ya. Istrinya ngomel. Laki-laki cuma diam, tapi diam itu berpikir. Ya. Kalau istrinya ngomel tuh. Allah, turun terus. Ya. Dia tidur bangun lagi, jauh terus. Ya. Kalau model seperti ini, kita harus paham. Kita laki-laki banyak harus dengan akal yang sehat. Jangan juga kita terpancing dengan emosi wanita. Ya. Jangan terpancing. Jadi kalau laki-laki, kalau kita lihat ada laki-laki atau ada perempuan yang marah-marah, ya sudah. Sudah selesai dulu dia berpisau, dari keluar kita bicara. Ya. Kalau kita masuk sementara dia berpisau, kita sentuh-sentuh dan tidak punya ada solusi. Ya. Jadi saya biasa kalau ketemu dengan perempuan itu, saya dulu sudah berapa berani. Ya. Kamu dari hak gitu. Jika laki-laki itu diri haknya dengan anak. Jadi kalau perempuan itu kadang banyak mempermainkan perasaan. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah banyak mempermainkan perasaan, kayak emak-emak, ya, kayak emak-emak, banyak mempermainkan perasaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika ja'ala Allah Subhanahu wa taala syahadata imra'atayn wa syahadati rajulin wahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian dua wanita itu seperti satu laki-laki, 2:1. Jadi persaksian perempuan itu dianggap itu nanti 2. Kalau satu cuma laki-laki yang 1, 2:1. 2:1 itu persaksian. Jadi ada masalah mau bersaksi, yang bersaksi itu harus, kalau perempuan harus 2, kalau laki-laki cuma 1. Itu dalam hukum Islam. Waqala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azharu bi uqulir rijali wa zawil albabi minkunna. Tidaklah aku melihat dari wanita yang memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang mengalahkan akalnya laki-laki. Iya, kita lihat laki-laki yang ditakuti pun itu pasti takut dengan istrinya. Laki-laki mungkin betul istrinya sama dengan istrinya. Dia itu ditakuti. Istrinya itu takut kepada istrinya. Dia yang sering takut kepada istrinya. Itu jadi laki-laki yang ditakuti. Ya, pemahaman. Tapi juga ada yang akan istrinya tahu kalau istrinya
istri yang berisi. Begitu juga singa. Singa itu ditakuti oleh orang. Singa namanya singa. Tapi singa itu akan takut kepada singa jantan itu akan takut kepada apa? Singa betina. Tapi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Nabi alaihi wassalatu wassalam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang memuliakan keluarganya. Sebaik-baik laki-laki adalah yang senantiasa memuliakan keluarganya, memuliakan istrinya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Akalnya wanita itu adalah kecantikannya, keindahannya. Dan keindahan itu, keindahan laki-laki itu adalah akalnya. Ya. Orang kalau laki-laki itu orang membuat tertarik itu karena kecerdasan. Jangan lagi tidak cerdas, tapi mau kobolo lagi. Ya. Kemudian, insya Allah, ya, harusnya dua-dua harus apa namanya? Laki-laki itu harus cerdas. Kalau laki-laki kurang cerdas, Allah, gimana kabar? Lama-lama ya. Baik. Islam lagi malodi. Ya. Ini orang bagi bisa malodi. Itu ciri khas laki-laki. Jadi laki-laki itu harus punya perangai yang kuat, dia harus cerdas. Saya malas ketemu dengan laki-laki kalau di harus buat begini, begini. Lobby, laki-laki harus cerdas. Di jalan tahu begini. Ini dua langkah kita kasih tahu, dia sudah bilang, oh itu lah pelajaran baru. Laki-laki dua, orang satu bilang, Allah. Jadi ini dibelikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, laki-laki yang bagus itu adalah keindahan dari laki-laki itu pada kecerdasan. Dan jaga baik-baik kecerdasan orang. Dan seorang laki-laki juga. Nanti laki-laki kemudian lebih beres. Ini berarti bermaksud Allah. Kemudian dia menangis. Dia cuma loading terus. Menghayal. Dia menangis. Karena sejak wanita itu menangis. Kalau sudah menangis, laki-laki harus mulai berpikir. Dia menangis, dia juga mau. Dan hancur makanya kalau ngomong ya begitu. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa su'ila Abi Hafs an qawlihi ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kata Abu Hafs, min husni suhbati ma'aman sa'aja wa man karihta suhbataha. Di antara bagusnya persahabatan, bagusnya pergaulan adalah bersama orang yang berbuat buruk kepadamu dan orang-orang yang membenci kepadamu. Kita memperbaiki pergaulan itu. Ya. Jika orang yang bergaul dengan bagus, dengan orang yang berbuat baik kepadanya dia bagus, dengan orang yang benci kepadanya juga dia bagus. Berarti pergaulannya itu bagus. Ya. Dan juga sebagaimana kata Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, Abdullah bin Abbas menjelaskan, Ida uridu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana
Abdullah bin Abbas, bagaimana ketika kita bergaul dengan perempuan, dengan istri kita itu dengan bagus itu, dengan pergaulan yang bagus, ketika saya ingin berbuat baik, berhias kepada istri saya untuk istri saya, sebagaimana istri saya juga berhias untuk saya. Yang dituntut itu hanya perempuan terus berhias, ini berhias ke sana, tidak mau berhias. Allah hari tidak mandi. Ya. Habis main bola langsung fotokopi cuma di rambut yang dia pakai rambut tabal-tabal. Ya. Baru dia tidak mandi 10 hari. Ya. Dan ia beginilah itu dia baju semalam dia pakai tadi lihat. Dia semprot semuanya. Ketika dia cuma dia semprot kadang sudah dicuci 5 hari 10 hari. Ya. Ini bahaya dengan laki-laki seperti ini. Ya. Ayo laki-laki dari ini. Kalau maupun pasangan kita bagus, kita dong. Cuma banyak menuntut, kemudian kitanya busuk, bergaul dengan orang, semangat orang akan bergaul dengan kita. Kenapa? Cara penampilan kita kurang bagus. Jadi kita bergaul dengan orang juga penampilan kita bagus, disenangi oleh orang. Kita juga punya pede, jangan jadi kepedean, jadi pedean. Pede itu perlu, tapi jangan terlalu lebay. Jangan terlalu lebay. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Allah, mudah-mudahan Anda manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf yang besar-besarnya, dan juga Mm-hmm.